jamaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Qadar ini disebutkan asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang Bani Israel yang mereka itu berperang sampai 1000 tahun. Fata'ajjabal muslimuna min dzalik, maka para sahabat terheran-heran, kok bisa ada orang umurnya sampai apa? 1000 tahun. Sedangkan umurnya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sampai berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Jarang orang yang bisa melampaui itu. Jadi kalau bisa melampaui 70 tahun sampai 80, 90, berarti itu sudah apa? Bonusnya. Bonus yang sangat banyak kalau sampai 90 tahun, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Maka para sahabat ketika diceritakan ini terheran-heran. Maka turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang itu beribadah di malam tersebut, cuma beribadah di malam Lailatul Qadar itu sudah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Bayangkan. Kalau dapat 10 kali Lailatul Qadar, berarti berapa lama ibadah? Udah 830-an lebih. Bagaimana sudah dapat 20? Nah, kalau bapak-bapak ini kan kayaknya 30 kali dapat apa ya? Sudah dapat tua. Ya, berarti udah berapa tahun ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun hadis ini disebutkan hadisnya adalah dhaif ya. Namun ya, maknanya sahih bahwasanya Lailatul Qadar itu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan, dan umat Nabi Muhammad SAW itu memiliki apa? Kekhususan. Di antara kekhususan umat Nabi Muhammad punya Lailatul Qadar, ya, sehingga bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa tahun? Umurnya 950 tahun. Itu umurnya atau masa berdakwahnya? Itu masa berdakwahnya. Ya, berdakwahnya Nabi itu 950 tahun. Berarti kan umurnya lebih daripada apa? Lebih daripada itu. Ya. Jadi umurnya bisa jadi 1000 tahun apa? Lebih. Namun umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki Lailatul Qadar, ya, yang ibadah ketemu dengan Lailatul Qadar 30 kali saja itu sudah 1000 tahun apa? Lebih. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Qadar ini tergolong surat Madaniyah, yaitu yang diturunkan setelah hijrah. Apa dalil yang menunjukkan surat Al-Qadar ini adalah Madaniyah? Dalilnya adalah karena dalam surat ini disebutkan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan, dan pensyariatan puasa di bulan Ramadan itu kapan? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Ya, maka surat ini lebih tepatnya adalah apa? Madaniyah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Kami menurunkannya, yaitu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Para ulama berselisih. Pendapat pertama, maksud diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar adalah diturunkannya dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan ke Baitul Izzah. Ya. Jadi ini pendapat pertama, Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan, dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang diturunkannya adalah pada malam Lailatul Qadar.
dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah bahwa Al-Quran itu turunnya secara perlahan-lahan atau secara apa? Secara bertahap-tahap, ya, tidak secara keseluruhan. Jadi secara apa? Bertahap-tahap atau berangsur-angsur. Nah, bahasa yang tepatnya yang lebih enak. Jadi Quran turun berangsur-angsur, tidak secara keseluruhan, tapi turun sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan. Nah, Al-Quran turun berangsur-angsur itu yang paling pertamanya adalah surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi yang dimaksud Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar menurut pendapat yang kedua adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran ya, ini sebagai tambahan faedah bagi kita, diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Izzah kepada Nabi secara berangsur-angsur itu memiliki faedah. Faedah yang pertama adalah untuk mengokohkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menguatkan Nabi sebagai hiburan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dakwah itu kan berat, dakwah itu terjal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam butuh untuk dikuatkan, butuh untuk dihibur. Maka hiburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Al-Quran atau wahyu yang turun kepada beliau. Sebagaimana telah kita bahas surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai yang terakhir, itu kan turun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh siapa? Masih ingat nggak Pak? Diganggu oleh Abu Jahal, ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang sholat oleh Abu Jahal, ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini yang melarang Abu Jahal. Maka turunlah ayat itu untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, kenapa tidak langsung secara keseluruhan kepada Nabi? Karena ketika itu orang-orang rusak dari segala sisi. Akidahnya rusak, akhlaknya juga apa? Rusak. Mereka suka minum khamar, suka berzina, suka berperang, kemudian Tuhan mereka juga banyak. Nah, ini kalau langsung diperbaiki secara keseluruhan, berat atau tidak Pak? Berat, ya. Maka turunlah secara berangsur-angsur, diawali dengan apa? Dengan ayat-ayat tentang tauhid, ya. Untuk supaya mereka ini kuat dulu imannya. Kuat dulu apa? Imannya, terutama iman kepada hari akhir. Ya, makanya juz 30 kan banyak surat apa? Makkiyah yang diturunkan kepada orang-orang Quraisy. Itu kebanyakannya adalah untuk menguatkan apa? Iman tentang adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga, adanya neraka. Dengan iman itu sudah mengakar kuat di dalam hati, maka untuk menerima syariat yang lainnya akan lebih apa? Mudah. Kalau iman belum ada di dalam hati, berat. Disuruh jangan zina, bisa atau tidak? Susah, ya. Disuruh ayo sholat 5 waktu, bisa atau tidak kalau nggak ada iman di dalam hati? Nggak bisa, berat, ya. Makanya ada seorang Nasrani yang datang ke seorang syekh. Orang ini mengatakan, saya itu sebenarnya tertarik masuk ke dalam agama Islam. Saya tertarik masuk ke dalam agama Anda. Terus kenapa nggak mau masuk? Kata dia, agama Anda itu berat, ya. Kalau sudah masuk Islam itu udah berat. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Itu berat bagi saya. Maka kata syekh ini, ya itu mungkin berat bagi Anda, tapi itu ringan bagi kami. Karena di hati kami sudah ada apa? Iman. Jangankan sholat 5 waktu, kita aja nambah dengan sholat-sholat apa? Sunnah, benar nggak Pak? Ya, banyak dari kita itu nggak
cukup 5 waktu, tapi ada qobliyah, ada ba'diyah, bahkan nanti jam 2, jam 3 malam apa? Bangun tahajud, nanti sholat duha ya. Jadi kalau sudah iman menancap dalam hati, jangankan ini 5 waktu, sholat sunnah ada apa? Dihabisi semuanya kalau bisa ya. Kemudian puasa menurut kalian berat karena tidak ada apa? Iman. Bagi kami puasa itu ringan. Jangankan Ramadan, Senin Kamis aja kami apa? Kerjakan. Jangankan Senin Kamis, Ayyamul Bid juga kami apa? Kerjakan. Benar nggak? Jangankan Ayyamul Bid, ada orang-orang tertentu yang dia itu puasanya apa? Daud. Bayangkan, besok puasa, besoknya lagi tidak puasa. Jadi sehari puasa, sehari apa? Berbuka. Ada nggak bapak-bapak di sini gitu? Ada ya? Yang cerita-cerita. Jadi saya punya teman, dia masih muda ya. Jadi puasanya Daud, bayangkan. Bahkan dia masih minta fatwa lagi. Artinya tanya, gimana kalau saya ini sudah Daud, saya mau Senin Kamis lagi, boleh atau tidak? Jadi sudah Daud mau ditambah apa? Senin Kamis. Nah ini nggak boleh ya. Jadi Daud aja ya. Daud itu sudah banyak, jangan lagi ditambah dengan Senin apa? Senin Kamis. Bayangkan kalau iman sudah menancap itu ringan ya. Kemudian bagi kalian zakat berat ya, maka bagi kami tidak berat. Jangankan zakat, infak sedekah yang sunnah saja apa? Kami keluarkan. Kalau ada orang-orang yang membutuhkan kami keluarkan, kami apa? Bantu mereka ya. Jadi kalau iman sudah menancap, syariat-syariat yang lain akan lebih apa? Mudah. Makanya syariat yang awal-awal turun, bahkan selama 13 tahun di Mekah, itu hanya pemantapan apa? Tauhid ya, pemantapan iman di dalam diri. Nanti baru sampai Madinah, baru turun syariat-syariat yang lain, syariat sholat, syariat puasa, zakat, dan syariat-syariat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailah itu artinya apa? Lailah malam. Qadar artinya apa? Qadar kemuliaan. Malam kemuliaan. Jadi Qadar itu maknanya 3 ya. Yang pertama adalah kemuliaan. Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan. Makna yang kedua, Qadar itu artinya adalah sempit. Qadar itu artinya apa? Sempit. Coba buka surat Al-Fajr. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana." Adapun orang yang kami uji ya, faqadara alaihi rizqahu, kami sempitkan apa? Rizkinya. Jadi qadar artinya apa? Sempit ya. Faqadara alaihi rizqahu, kami sempitkan rizkinya, maka mereka mengatakan apa? Tuhanku telah menghinakanku. Jadi al-qadar itu maknanya adalah apa? Sempit. Kenapa al-qadar itu dimaknai dengan sempit? Lailatul Qadar itu dimaknai dengan malam yang sempit karena para malaikat itu apa? Turun ke dunia dengan jumlah yang sangat apa? Banyak. Tanazzalul malaika. Malaikat apa? Turun, sehingga ketika itu ya malam menjadi apa? Sempit dengan turunnya malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian makna yang ketiga daripada al-qadar adalah takdir. Jadi takdir itu kan yang inti adalah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu artinya apa? Lauhul Mahfuz. Lauh itu lembaran, Mahfuz itu yang terjaga. Di Lauhul Mahfuz dalam surat Al-Buruj ya, di dalam lembaran-lembaran yang terjaga. Artinya
nanti apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz itu kemudian dibocorkan oleh Allah kepada apa? Malaikat. Kapan? Yang pertama ketika seorang masih berada dalam perut ibunya. Ini namanya takdir umri. Ya, jadi kalau sudah umur 4 bulan bayi itu dalam perut ibunya, Allah utus malaikat untuk apa? Mencatat rezekinya, ajalnya, dan nasibnya di dunia bahagia atau apa? Sengsara. Kemudian dibocorkan lagi nanti setiap tahun, ya. Jadi dikasih tahu lagi oleh Allah nasibnya manusia itu setiap apa? Tahun, dan itu terjadinya adalah setiap malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ada yang namanya takdir umri, ada juga namanya takdir sanawi. Takdir apa? Tahunan. Nah, takdir umri sama sanawi inilah yang bisa berubah-ubah. Yang bisa apa? Berubah. Tadinya waktu itu ditulis umur kita 40 tahun misalkan. Kemudian dalam perjalanan yang kita ini menyambung tali silaturahim. Utama menyambung tali silaturahim itu apa Pak? Di antaranya dipanjangkan umurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk hapus ya. Jangan 40, tambah menjadi apa? 60 tahun misalkan, atau 80 tahun. Nah, ini yang berubah-ubah yang di sini. Adapun yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Hanya saja perubahan yang ada itu semuanya sudah tertulis juga di Lauhul Mahfuz. Paham Pak ya? Jadi perubahan-perubahan itu semuanya sudah terjaga atau tertulis di Lauhul Mahfuz. Dalil bahwasanya takdir itu ada yang dihapus, ada yang ditetapkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghapus, juga berkehendak untuk apa? Menetapkan. Sampai di sini paham ya Pak? Tentang masalah takdir. Paham ya? Jadi takdir itu ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Itu terjadinya apa? Tadi di takdir sanawi sama takdir apa? Umri. Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak pernah apa? Berubah. Dan semua perubahan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sudah kita sebutkan 1000 bulan itu adalah 84 bulan. Jadi andai kata orang itu beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat apa? Yang sangat banyak. Dan Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Hanya saja berkahnya itu secara apa? Secara maknawi. Tidak semua orang yang dapat Lailatul Qadar kemudian dia mendapatkan pahala yang banyak. Karena dia keberkahannya apa? Maknawi. Artinya siapa yang ibadah di malam tersebut baru dapat apa? Pahala. Kalau malam Lailatul Qadar main gameplay, dapat pahala atau tidak Pak? Ya, nggak dapat. Ya. Sekalipun malam itu memang malam apa? Lailatul Qadar, tapi dia kan main gameplay atau dia mungkin mengambil kesempatan mumpung dekat lebaran, mungkin ngambil barang orang, mencuri, ya dia tidak dapat apa? Pahala. Karena Lailatul Qadar itu adalah keberkahannya adalah apa? Maknawi. Sedikit kita bahas tentang masalah keberkahan. Jadi berkah itu yang menetapkannya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menetapkan ini tempat berkah, ini makanan berkah, ini minuman berkah, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ustaz yang menetapkan, bukan kiai, bukan apa? Ulama, tapi siapa? Allah
berkah secara zat. Yang pertama itu seperti tubuh para nabi. Tubuh para nabi itu apa? Berkah. Sehingga baju bekas nabi itu apa? Berkah. Rambutnya nabi itu apa? Berkah. Makanya Nabi SAW disebutkan ketika cukur rambut sebelah kanan dulu, ya, itu rambutnya kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kalau rambut kita dibagi-bagikan, maksudnya satu sama kita apa? Nggak berkah kalau rambut kita. Rambut Nabi berkah, dicukur dibagi-bagikan, sebelah kiri cukur dibagi-bagikan. Bekas pakaian Nabi juga apa? Berkah. Bukan hanya Nabi kita SAW saja, tapi seluruh apa? Nabi. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan putranya, siapa putranya? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan Nabi Yakub sedih. Saking sedihnya nangis, akhirnya apa? Buta. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam jadi orang besar, kemudian kan saudara-saudaranya pada apa? Datang. Maka Nabi Yusuf memberikan bajunya kepada saudara-saudaranya. Ini baju, nanti kalau ketemu sama ayah kalian, lempar baju ini ke wajahnya. Ya dibasiro. Nanti ayah akan bisa melihat apa? Kembali. Benar begitu sampai dilempar, langsung bisa apa? Melihat kembali. Berkah. Ya. Kemudian berkah secara zat juga adalah contohnya seperti air hujan. Air hujan itu apa? Berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakah." Kami turunkan air dari langit itu airnya apa? Berkah. Hanya saja air hujan itu suka dijadikan apa? Hati-hati nanti bisa apa? Sakit, ya bisa demam. Ya. Memang tidak ada perintah juga kita disuruh mandi apa? Hujan nggak ada. Yang ada kalau hujan turun sedikit kita taruh apa? Badan kita, tangan untuk terkena air apa? Hujan. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan kemudian mandi apa? Mandi hujan-hujanan. Kemudian yang berikutnya yang berkah secara zat adalah air zam-zam. Ya. Air zam-zam ini berkah secara zat. Makanya disebutkan dalam hadis, "Ma zam-zam lima syuribala." Air zam-zam itu untuk apa dia diminum? Jadi khasiatnya air zam-zam itu tergantung niat kita. Kita niatnya apa ketika minum? Untuk badan sehat, insya Allah badan menjadi apa? Sehat. Kalau kita niat minum supaya kita cerdas, cepat hafal Al-Quran, hafal hadis, mudah-mudahan juga apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seorang imam, ya, saya lupa namanya, dia ketika minum zam-zam berdoa supaya dia bisa sepintar, sealim Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zam-zam ini berkah, tergantung niat kita untuk apa? Meminumnya. Berikutnya yang berkah juga secara zat adalah kurma ajwa. Kurma apa? Ajwa. Itu disebutkan setiap pagi makan berapa kurma? 7, ya, 7 buah kurma akan terhindar dari apa? Sihir dan racun. Ya, 7 kurma apa? Ajwa. Bukan 7 bakwan, Pak, ya. Apalagi tahu isi, ya. Ini bisa kolesterol kalau ini. Ya. Jadi 7 kurma apa? Ajwa. Hanya saja memang ini kurma apa? Harganya sangat mahal, ya. Jadi kalau kita rutinkan, ya, ini berkah secara apa? Zat. Kemudian yang kedua adalah berkah secara maknawi. Contohnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini berkahnya secara maknawi, bukan secara apa? Zat. Seandainya Masjidil Haram berkah secara zat, ya kalau kita sampai Masjidil Haram kita ulus-ulus saja, benar nggak? Kita gesek-gesek badan kita, ngapain? Pemerintah Arab Saudi nyewa tukang bersih, benar nggak? Wah, kan sudah banyak yang apa? Yang gesek-gesekin apa? Badannya. Jadi Masjidil Haram, Ka'bah itu juga berkahnya secara maknawi. Makanya pemerintah
Ka'bah, kainnya Ka'bah itu diangkat. Khawatir itu bisa apa? Habis diguntingi. Terutama dari jamaah kita suka gunting apa? Gunting. Dikira apa? Berkah secara zat. Dia tidak berkah secara zat, tapi dia adalah berkah secara apa? Maknawi. Kita tawaf mengelilingi Ka'bah, barulah kita mendapatkan apa? Keberkahannya. Begitupun juga dengan Hajar Aswad. Dia tidak berkah secara zat, tetapi secara apa? Maknawi. Makanya ada perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Saya tahu kamu ini hanya sebongkah batu yang tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Nabi alaihi salatu wasallam menciummu, maka aku tidak akan apa? Menciummu. Ya, maka kita mendapatkan keberkahan dari Hajar Aswad ketika kita menciumnya itu dengan apa? Dengan kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada yang namanya berkah secara maknawi, termasuk dari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu berkahnya secara maknawi. Tidak semua orang yang mendapati Lailatul Qadar kemudian dia menjadi apa? Mulia dan mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala yang banyak adalah mereka-mereka yang beribadah di malam tersebut. Jemaah yang dimakan oleh Allah, cara supaya kita ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Di antara caranya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yang pertama adalah perbanyak istighfar. Karena yang menghalangi kita untuk beribadah, yang menjadikan kita berat untuk beribadah itu apa? Dosa. Yang menjadikan kita berat beribadah adalah apa? Dosa. Makanya ada seorang yang pernah bertanya kepada seorang imam, kenapa ya saya kok gak bisa bangun malam untuk tahajud? Padahal dia mengatakan, ini abitu mu'afa, saya tidur itu dalam kondisi apa? Sehat. Kemudian sudah niat banget, nyiapkan air buat apa? Wudu untuk tahajud. Airnya sudah dia siapkan, tapi tetap apa? Enggak bangun juga untuk tahajud. Apa jawaban imam ini? Itu dosa-dosamu yang sudah apa? Mengikatmu, sehingga kamu tidak bisa bangun malam. Maka khawatir kalau dosa kita banyak, dosa kita bertumpuk, kita tidak bisa meraih Lailatul Qadar. Yang ada kita ngantuk, tidur, dan juga bisa jadi ketika Lailatul Qadar itu kita ngobrol sepanjang malam. Memang iktikaf di masjid, benar ya Pak? Iktikaf, tapi dari sejak tarawih sampai menjelang sahur itu apa? Ngobrol dia. Makanya bagusnya ketika iktikaf itu dia berusaha sok nggak kenal sama temannya. Karena khawatirnya biasanya kalau iktikaf itu sudah janjian di grup, Bapak bawa gorengan ya Pak ya, antum bawa kopi, antum bawa kacang. Akhirnya pulang tarawih, pulang ke rumah bawa kopi, bawa kacang, iktikaf di masjid tapi sambil apa? Ngobrol, minum kopi, makan kacang, makan jagung ya. Makanya para sahabat dahulu mereka ketika iktikaf itu bangun seperti kemah-kemahan di masjid, supaya bisa apa? Fokus dalam beribadah kepada Allah. Karena iktikaf itu kan apa? Iktikaf itu kan berdiam diri di masjid yang tujuannya adalah untuk memutus hubungan dengan makhluk, menyambung koneksi dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang ada kita ini masih berhubungan dengan makhluk, atau bahkan kita ngobrol menghabiskan waktu sepanjang malam dengan hal yang sia-sia. Habis ngobrol ngantuk tidur, bangun sudah untuk makan apa? Sahur. Maka yang pertama adalah istighfar. Kemudian yang kedua adalah perbanyak doa, terutama dengan doa
wa syukrika untuk agar aku senantiasa syukur kepadamu, wa husni ibadatik agar aku ini bisa membaguskan ibadahku kepadamu. Jadi kita berharap supaya kita itu ibadah kita semakin hari semakin apa? Bagus, bukan semakin apa? Berkurang. Karena yang sudah kita saksikan di bulan Ramadan itu awal-awalnya aja yang semangat, benar nggak? Ini masjid saya yakin ketika awal Ramadan nggak nampung, benar nggak? Bingung sampai mungkin sewa tenda, gimana caranya biar muat. Tapi kalau sudah malam ke-10, sok semakin maju atau mundur, Pak? Mengalami kemajuan atau kemunduran? Mengalami kemajuan, ya. Apalagi udah 10 terakhir, bau-bau ketupat sudah tercium, mal-mal sudah banyak diskonnya, ya ibu-ibu sudah mulai cari baju baru, sibuk buat kue, ya. Semakin apa? Semakin sibuk dengan urusan dunia. Makanya kita banyak-banyak doa ini supaya makin hari ibadah kita itu semakin apa? Dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak doa ini. Sudah hafal belum ini Pak doanya? Sudah ya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita ini jangan terlalu tawakal atau jangan terlalu mengandalkan pengalaman kita di tahun lalu. Ya. Jadi kita baca doa ini supaya kita itu jangan terlalu mengandalkan pengalaman tahun lalu. Tahun lalu itu saya berhasil iktikaf di masjid, sehat, bugar. Itu kuncinya minum ini, minum biar badan apa? Sehat. Jangan terlalu mengandalkan itu. Karena ada orang baru masuk 1 hari iktikaf di masjid, malam kedua sudah meriang, ya, udah sakit, mungkin dia sudah minum madu, minum ini, minum itu. Maka kita perbanyak doa ini, ya, supaya kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan itu Lailatul Qadar? Kapan terjadinya? Yang pasti terjadinya Lailatul Qadar itu adalah di bulan apa? Ramadan. Kapan pastinya? Wallahu a'lam. Ya. Tadinya ilmu tentang Lailatul Qadar itu diberitahu oleh Allah. Pastinya kapan? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ingin menyampaikan kepada para sahabat, mau dikasih tahu Lailatul Qadar itu terjadi malam ke-27. Lailatul Qadar itu adanya malam 25, sudah ingin dikasih tahu oleh Nabi. Begitu Nabi keluar, ada sahabat yang sedang berselisih, yang sedang bertikai. Farufi'at, ilmu tentang Lailatul Qadar itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diangkat oleh Allah, sehingga tidak lagi apa? Ada kepastian tentang malam Lailatul Qadar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'asa ayakunu khairan lakum. Maka itu mudah-mudahan adalah yang terbaik untuk kalian. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Bahkan ditegaskan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan riwayat yang lain, ya fil witri minal ashril awakhir, di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Jadi pelajaran dari sini adalah yang pertama, bahayanya bertikai, bahayanya apa? Berselisih. Itu bisa menghilangkan keberkahan dan kebaikan. Tadinya Lailatul Qadar itu mau dikasih tahu, pastinya gara-gara ada yang berselisih langsung apa? Diangkat oleh Allah. Maka kita hati-hati. Kalau kita di rumah itu suka selisih sama istri kita, khawatirnya banyak keberkahan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kebaikan yang diangkat oleh Allah. Jadi urusan makan pakai lauk ini aja berantem kadang sama istri. Istri mau beli ikan, suami mau makannya apa?
ilmu tentang Lailatul Qadar pastinya kapan, maka itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Ya, makanya Nabi mengatakan mudah-mudahan itu lebih baik bagi kalian. Apa lebih baiknya? Yang pertama, menjadikan orang itu lebih banyak dapat pahala. Seandainya Lailatul Qadar itu dikasih tahu pastinya kapan, misalkan malam ke-27, kira-kira kita semangatnya cuma malam 27 atau malam-malam lainnya juga, Pak? Malam 27 doang, benar? Ya. Iktikaf lewat, nggak ada yang mau iktikaf. Wes ngapain iktikaf Lailatul Qadar cuma di malam apa? 27. Karena kita nggak dikasih tahu kapan, cuma dikasih tahu adanya di 10 hari terakhir, menjadikan kita 10 hari terakhir itu benar-benar apa? Memaksimalkan ibadah terus tiap malamnya, sehingga dengan itu kita lebih banyak mendapatkan apa? Pahala. Yang kedua faedahnya adalah jadi ketahuan siapa yang malas, siapa yang betul-betul ingin mencari Lailatul Qadar. Kalau dikasih tahu Lailatul Qadar malam 27, semuanya semangat. Nah, semuanya apa? Ibadah. Tapi dengan dirahasiakan, akhirnya mana nih yang semangat mencari Lailatul Qadar, mana yang biasa saja atau cenderung apa? Malasan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir, yang kita harapkan di situ ada Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ada sebuah doa yang diajarkan. Apa doanya, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini diulang-ulang kembali ya. Jadi ini doa yang senantiasa hendaknya kita baca, terutama di 10 hari yang terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, cinta kepada pemaafan, maka maafkanlah aku. Kenapa kok doa ini yang kita disuruh untuk baca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ini kan hadisnya Aisyah datang kepada Nabi, minta kepada Nabi diajarkan sebuah doa. Seandainya aku tahu malam itu adalah Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca, wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku minta, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah afuwun, Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada permaafan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Kenapa kita minta maaf ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar? Kenapa enggak minta rumah ya? Enggak minta mobil, enggak minta uang supaya nanti bisa mudik lebaran? Kenapa kira-kira? Kok enggak minta dunia kita? Ya. Kenapa kita enggak minta dunia? Kenapa minta maaf? Disebutkan faedahnya oleh para ulama yang mencoba menggali hikmah. Kenapa doa ini yang kita baca? Hikmahnya adalah karena yang pertama, orang itu kalau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusan dunia dan akhiratnya akan apa? Dipermudah. Benar tak? Kan yang menjadikan kita selama ini susah di dunia, urusan-urusan kita itu belibet, susah, rezeki sempit, itu diantaranya adalah karena apa? Dosa-dosa kita. Maka dengan diampuninya dosa-dosa kita, dipermudah semua urusan kita. Misalkan saat itu kita belum punya uang buat mudik, dengan diampuni dosa-dosa kita, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala permudah urusan kita. Dapat rezeki apa? Nomplok, ya. Yang tadinya diumumkan sama bos gaji 13 bulan depan habis lebaran misalkan, tahu-tahu sebelum lebaran sudah apa? Turun. Akhirnya kita bisa apa? Mudik ya. Maka dengan diampuni dosa-dosa, beres urusan dunia dan akhirat. Kemudian faedah yang kedua, kenapa kita membaca doa ini? Faedahnya adalah supaya kita itu merasa diri kita kotor. Merasa diri kita kotor,
kita sudah merasa diri kita bersih, soleh, ngelihat orang yang kayak gitu langsung apa? Pengennya direndahkan. Makanya dengan baca doa ini kita merasa diri kita apa? Kotor. Sehingga dengan itu kita tidak akan merendahkan orang lain. Paham gak ini faedahnya? Paham gak? Ini faedah yang sangat dalam ini kalau kita mau apa? Meresapi benar-benar maknanya. Kemudian yang ketiga adalah supaya kita ini bisa menata hati kita sehingga kita lebih mudah untuk memaafkan orang lain. Ya, kita menata hati kita karena Allah itu adalah Maha Pemaaf, cinta kepada pemaafan, ya, menjadikan kita pun berusaha untuk bisa apa? Mudah dalam memaafkan orang lain. Karena kalau lebaran biasanya kan maaf-maafan, benar nggak? Orang yang kita maafin itu kan yang nggak punya salah sama kita, benar nggak? Mohon maaf lahir batinnya, kita kosong-kosong ya, itu sama orang yang punya salah sama kita atau bukan? Mesti sama orang yang tidak punya salah sama kita. Atau salahnya kecil, coba sama orang yang dia sudah nyakiti kita, sudah merendahkan orang tua kita. Kira-kira kita bisa maafin atau tidak? Kita berat untuk maafin dia. Saya kemarin habis ngisi ini, ada bapak-bapak datang, Ustaz, saya berat untuk maafin orang yang sudah merendahkan ibu saya. Dan orang ini kerabat dia, tinggal satu rumah sama dia. Jadi dia memang tugasnya bersih-bersihkan atau apa ya, pokoknya bantu-bantu dan dibayar. Sudah nggak dibayar apa? Merendahkan majikannya, menghinakan majikannya. Anaknya nggak terima. Saya susah untuk apa? Maafin dia. Jadi kalau sudah urusannya memaafkan, itu sebenarnya apa? Berat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang terkenal akan kelembutannya. Ketika anaknya Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina, marah atau tidak? Marah. Apalagi yang memfitnah siapa? Kerabat sendiri yang sudah dibantu kehidupannya. Jadi ada sahabat kerabatnya Abu Bakar, namanya siapa? Namanya Mistah bin Usabah. Miskin dibantu sama Abu Bakar. Tapi ketika ada fitnah Aisyah yang dituduh berzina, Mistah ikut-ikutan duduk. Maka sebagai bentuk pembelaan Abu Bakar kepada anaknya, Abu Bakar bersumpah menyetop bantuannya. Ini wajar atau tidak, Pak? Wajar-wajar saja, orang sakit hati. Tapi sikap Abu Bakar ini ditegur oleh Allah dalam surat An-Nur kalau tidak salah ayat 22, wala ya'talibul fadli bikum masa'aytu ulil qurba wal masakin ya wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas bagi orang yang telah diberi karunia oleh Allah kemudian dia bersumpah untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada siapa? Kerabatnya. Hendaknya dia memaafkan dan berlapang apa? Dada. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apakah engkau tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu? Artinya dengan kita memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga apa? Memaafkan kita. Turun ayat ini langsung sumpahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung beliau cabut ya. Jadi dengan kita membaca doa ini diharapkan kita bisa menata hati kita lagi yang tadinya kita dendam sama tetangga kita, sama kerabat kita, sudah menyakiti hati kita dan keluarga kita berangsur-angsur bisa memaafkan dia. Sehingga kata saya akan tuntut kamu nanti di hari kiamat itu kita tarik apa? Kembali. Karena kan kita apa? Suka mengatakan demikian, benar gak, Pak? Asal disakiti langsung mengatakan apa? Saya tuntut nanti di hari apa? Kiamat. Imam Ahmad itu pernah mengatakan ya, bahwasanya saya tidak ingin menjadi penghalang bagi orang-orang untuk masuk ke dalam apa? Surga. Jadi ini menjadi penghalang sehingga semuanya apa? Dimaafkan oleh beliau. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang mudah apa? Memaafkan.
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di sama langit menderit, wahukalah antaid, dan berhak langit itu untuk menderit. Kenapa langit menderit? Karena keberatan. Kenapa keberatan? Karena tidak ada luas 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud. Luas 4 jari, tidak ada luas 4 jari kecuali di malaikat yang sujud. Kalau di bumi ini kan masih jauh ini jaraknya, Pak ya. Ya masih banyak ya. Kalau di langit tidak ada luas 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud, yang menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak. Karena di langit itu kan ada Ka'bah, namanya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Setiap hari ada berapa malaikat yang masuk? 70.000. Kalau sudah masuk boleh masuk lagi? Enggak boleh masuk lagi. Ya, masuk keluar enggak boleh masuk lagi. Bayangkan setiap hari 70.000 yang masuk. Dan kalau sudah masuk tidak boleh apa? Masuk lagi. Ya, jadi tidak boleh masuk kembali. Tanazzalul malaikatu wal ruh, malaikat turun. Makanya tadi kita sebutkan malam Lailatul Qadar itu diantara maknanya juga adalah apa? Sempit. Karena malaikat pada apa? Turun. Bi'izni rabbihim, dengan izin apa? Rabb mereka, min kulli amrin, untuk suatu urusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Artinya malaikat itu turun. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Jadi malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Hanya saja kita tidak mendengar salamnya apa? Malaikat. Ya. Jadi malam tersebut adalah malam yang penuh dengan apa? Keselamatan sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu sudah dimulai sejak terbenamnya matahari. Jadi begitu matahari terbenam datang waktu maghrib itu sudah dihitung. Maka dengan kita sholat maghrib, ya, kemudian sholat ba'diyah maghrib, kemudian sholat isya, ba'diyah isya, tarawih, itu sudah dihitung kita mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya jangan kemudian makan berbukanya terlalu banyak sehingga maghribnya apa? Kelewatan. Nah, jadi dia nggak ikut berbuka di masjid, bukanya di rumah. Istrinya mungkin beli sate, langsung dimakan satenya 10 tusuk lagi. Datang ke masjid, imam sudah apa? Salam. Terlambat, kasihan ya. Maka usahakan kita ya ketika masuk 10 hari yang terakhir, semangat kita semakin bertambah dan kita sudah bersemangat itu sejak waktu apa? Maghrib. Karena itu sudah terhitung mulai Lailatul apa? Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilakan. Itu dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan Lailatul Qadar, memang harus ataukah harus memang iktikaf gitu. Jadi kalau di rumah tidak bisa dapat Lailatul Qadar gitu, walaupun tetap beribadah juga gitu. Maksudnya ibadah-ibadah yang tidak wajib ya, seperti yang kalau sholat fardu kan ke masjid memang gitu ya. Tapi seperti umpamanya tilawah, terus dia sholat malam gitu di rumah gitu, bisa nggak meraih Lailatul Qadar? Karena begini, saya pikir yang namanya itikaf satu hal, Lailatul Qadar hal lain gitu. Apakah memang harus dengan itikaf untuk meraihnya gitu? Terima kasih. Ya, tidak harus dengan itikaf. Hanya saja lebih bisa memaksimalkan kalau apa? Iktikaf. Ya, tadi saya sebutkan cara mudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang lebih enaknya adalah dengan apa? Iktikaf. Ya, dengan iktikaf mungkin di masjid tidur juga jadi kurang nyenyak, ya. Kemudian bisa fokus, nggak diganggu anak-anak. Kalau di rumah kan baru alif lam mim, anak sudah minta makan, cucu
minta digendong, ya, istri minta diantar beli baju, kan macam-macam. Kalau sudah apa di rumah, sehingga kita bisa kurang apa, bisa kurang fokus dalam beribadah. Tapi kalau iktikaf, kita sendiri kita bisa apa, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya di rumah bisa. Bahkan juga mungkin ketika kita sedang bekerja, mungkin dapat shift malam, ya, masih kerja nggak Pak? Kalau sebulan terakhir masih kerja, ya. Mungkin yang dapat shift malam harus bekerja, itu juga bisa dia meraih Lailatul Qadar. Mungkin dia dengan ya berzikir, mungkin dengan dia ya kalau ada waktu bisa baca Quran atau yang lainnya. Allah Ta'ala. Jadi kalau banyak niat iktikaf ke masjid tapi lebih banyak tidurnya itu juga nggak maksimal ya Ustaz ya. Ya tadi kalau banyak tidur sama ngobrolnya ya juga apa, nggak maksimal. Kadang khawatirnya orang iktikaf itu ya pindah tempat tidur saja, sama pindah tempat ngobrol lah ya. Tadinya di pos ronda jadi apa, di masjid. Saya pernah ya iktikaf di masjid, itu jamuannya luar biasa, ada kacang medenya, macam-macam, enak-enak semua makanannya. Nah ini gimana mau apa, mau baca Quran kalau makanannya apa, enak-enak Ya buat bantal. ya. Masjid buat bantal. Bawa kasur. Kasur bantal. Ya kalau bawa